Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rika Herlita dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi Minitab. Selanjutnya kita simak videonya. Baik, sebelumnya saya sudah memiliki data nilai dari 50 siswa yang sudah menjawab 10 soal kuesioner. Berikut adalah datanya. Pengumpulan data dan hasil menggunakan Microsoft Excel. Diperoleh bahwa baris pertama merupakan nama variabelnya, ada soal 1 sampai soal 10, dan ini merupakan nilai dari masing-masing siswa tersebut. Dari data tersebut akan diimport ke Minitab. Berikut cara menguji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi Minitab. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Minitab-nya, lalu kita pilih menu file, lalu kita ke open, lalu kita cari data yang tadi sudah ada, lalu kita klik open, selanjutnya kita klik OK. Akan secara otomatis muncul variabel dari S1 sampai S10. Sebelum melakukan uji validitas dan reliabilitas, hitung nilai total kepuasan yang diperoleh masing-masing siswa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu Search, lalu kita ke kalkulator, lalu di sini store result in variabelnya kita tuliskan total kepuasan. Lalu di sini ekspresinya bisa kita tuliskan dari S1 select ditambah S2 select ditambah S3 select ditambah S4 select ditambah S5 select ditambah S6 select ditambah S7 select ditambah S8 select ditambah S9 select ditambah S10 select. Lalu kita klik OK. Di sini akan secara otomatis muncul variabel baru yaitu total kepuasan. Dari sini bisa dilakukan analisa terkait uji validitas dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu Start, lalu kita ke Basic Statistik, lalu kita ke Correlation. Nah, di sini variabelnya bisa kita klik S1, select, S2, select, S3, select, S4, select, S5, select, S6, select, S7, select, S8, select, S9, select, S10, select, dan total kepuasan select. Di sini metodenya menggunakan Pearson correlation, dan di sini display p-value-nya kita checklist. Lalu kita klik OK. Di sini bisa dilihat bagaimana skor-skor hasil output dari tampilan Minitab. Bisa dilihat dari baris kedua pada Minitab ini. Nah, di sini ada total kepuasan. Di sini ada nilai korelasi dan nilai dari p-value-nya. Di sini nilai korelasinya 0,494, 0,525, dan seterusnya. Sebuah soal dikatakan valid jika nilai korelasinya itu positif dan nilai p-value-nya itu di bawah 0,05. Jadi untuk soal yang pertama itu valid karena nilai korelasinya positif dan nilai p-value-nya itu 0,000. Yang S2 juga valid, S3 valid, soal yang keempat juga valid, soal yang kelima juga valid, soal yang keenam valid,
soal yang ke-7 valid, soal yang ke-8 valid, soal yang ke-9 juga valid. Nah, untuk soal yang ke-10 itu tidak valid karena nilai P value-nya itu 0,534. Sedangkan nilai P value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi itu tidak untuk soal yang ke-10 itu tidak valid. Nah, karena ada soal yang tidak valid, maka harus di-drop analisa uji validitasnya. Cara drop variabelnya melalui tahapan yang sebagai berikut. Yang pertama, karena pada soal yang nomor 10 tidak valid, maka total kepuasannya juga akan berubah. Sehingga harus dimodifikasi total nilai dengan cara klik calc, lalu kita ke kalkulator, lalu di sini store result in variabelnya kita ubah menjadi total kepuasan 2. Dan di sini tadi kan yang tidak valid itu soal 10, jadi kita di sini hapus soal yang ke-10 yang tidak valid, lalu kita klik OK. Di sini akan muncul secara otomatis variabel baru yaitu total kepuasan 2. Selanjutnya kita akan uji lagi validitasnya dengan cara yang sama kayak yang tadi pertama, yaitu dengan memilih menu start, lalu kita ke basic statistik, lalu kita ke correlation. Kita bisa hapus semua variabel yang ada di sini, lalu kita klik S1, select, S2, select, S3, select, S4, select, S5, select, S6, select, S7, select, S8, select, S9, select. Karena tadi S10 itu tidak valid, jadi tidak dimasukkan, dan di sini ada total kepuasan 1 juga tidak dimasukkan. Yang dimasukkan itu total kepuasan 2, lalu kita klik select. Nah, di sini metodenya juga menggunakan person correlation, dan di sini display value-nya itu harus dicek juga. Lalu kita klik OK. Bisa kita lihat di sini apakah sudah valid semua atau belum. Untuk S1 sendiri, soal yang pertama itu sudah valid, yang kedua juga valid, yang ketiga valid, yang keempat valid, yang kelima juga valid, yang keenam valid, yang ketujuh valid, yang ke-8 valid, dan yang ke-9 valid. Nah, karena sudah diketahui valid semua, sekarang kita uji apakah kuesioner ini layak digunakan untuk penelitian atau tidak. Maka akan dilakukan uji reliabilitas dengan cara sebagai berikut. Yang pertama kita pilih menu start, lalu kita ke multivariate, lalu kita ke item analisis. Nah, di sini kita bisa menuliskan variabelnya dari S1 select, S2 select, S3 select, S4 select, S5 select, S6 select, S7 select, S8 select, S9 select, S10 select. S10 enggak ya, tadi enggak valid ya. Udah, berarti di sini kita resultnya bisa kalian perhatikan di sini. Yang di checklist itu hanya correlation matrix, item and totality statistik, dan Cronbach alpha. Di sini ada item statistik juga, lalu kita klik OK. Di sini grafiknya juga bisa kalian centang ya, lalu kita klik OK, lalu di sini kita bisa klik OK. Di dalam grafik ini, jika secara keseluruhan grafiknya mengalami peningkatan, maka datanya menunjukkan bahwa itu valid. Tetapi sebaliknya, jika grafiknya mengalami penurunan, berarti datanya itu ya tidak valid gitu. Berikut yang akan kita fokuskan adalah hasil item analisisnya. Kita akan lihat di Cronbach alpha. Mana Cronbach alpha-nya? Nah, di sini ada Cronbach alpha yang menunjukkan kelayakan dari kuesioner yang sudah dibuat berdasarkan item-item yang sudah valid. Karena di sini nilai alpha-nya itu hanya 0,3470,
itu artinya lebih kecil dari 0,7, maka ini tidak valid karena biar termasuk ke reliabilitas itu Cron Batch alpha-nya harus di atas 0,7. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.